Halo everyone, nama saya Irgi Ahmad Fauzi dengan NIM 220030 2096. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah modul yang bertentang wirausaha, yaitu dengan tema rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Lalu di sini ada temanya custom clothes. Yang pertama-tama adalah langkah-langkah, itu identifikasi tipe-tipe ide dan konsep peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya di sini ada 1.1 tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Untuk rekaman hasilnya menyelesaikan masalah dan juga memberi kenyamanan. Lalu poin 2-nya ada konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk penarik peluang bisnis. Untuk konsepsi peluang, saya mengambil keunggulan dan keadaan. Lalu ada yang kedua ada langkah-langkah mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Lalu untuk itunya 2.1-nya tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Lalu saya memilih kekuatan sosial, yaitu kecenderungan sosial, budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang, dan juga kemajuan teknologi. Kriteria 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Untuk masalah-masalah di sini saya memilih sarana dan prasarana untuk yang pertama. Yang kedua ada SDM, komunikasi dan publisitas. Dan yang ketiga ada kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Lalu ketiga ada teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Lalu kriteria tentang 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Untuk pilihan yang saya ambil adalah kesenjangan suatu produk atau jasa. Pertama adalah kesenjangan pasokan, yang kedua adalah kesenjangan kualitas. Untuk langkah-langkah yang ketiga, kita mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Nah, kriterianya itu kita ngambil 3 poin pertama, yaitu pengalaman industri berdasarkan diidentifikasi tim yang dimiliki. Lalu saya memilih pengalaman industri dapat memberi keuntungan. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah pengalaman mengatasi masalah. Lalu kriteria yang kedua ada 3.2, faktor kognitif, yaitu diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Saya memilih faktor kognitif dapat memberikan keuntungan. Yang pertama adalah kewaspadaan terhadap suatu masalah. Lalu 3.3, jaringan sosial, diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jaring sosial. Di jaringan sosial ini saya memilih dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. Lalu yang terakhir ada kriteria 3.4, langkah-langkah kreativitas, diidentifikasi untuk itu saya mengambil langkah-langkah untuk membangun ide kreatif. Dapat mencangkupi, yang pertama saya mengambil persiapan, lalu ada evaluasi. Langkah-langkah keempat itu ada membangun ide-ide bisnis. Kriterianya ada 4.1, praktek brainstorming, yaitu dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Untuk itu saya memilih untuk pertama adalah menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Lalu freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan, dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi yang baik atau tidak ada masalah. Lalu 4.2-nya ada fokus group, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD, yaitu ada membantu menghasilkan ide-ide. Yang kedua ada tidak lanjut brainstorming. Untuk 4.3 ada library and internet research, yaitu dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Untuk itu saya memilih pertama sosial media, ada viral, networking, yang terakhir ada website. Lalu 4.4, ide-ide bisnis produk atau jasa, identifikasi untuk dapat dikembangkan. Saya memilih untuk ide-ide produk jasa yang diidentifikasi adalah pertama, saat ini sedang banyak tempat yang
bertemakan outdoor ataupun semi outdoor. Yang kedua ada bidang food and beverage, khususnya coffee shop saat ini sedang marak digemari masyarakat. Setelah kita membahas tentang rekaman-rekaman, lalu kita next ke konsep bisnisnya tentang custom clothes. Yang pertama adalah langkah-langkah. Pertama itu adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Untuk kriterianya 1.1, nama produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil, nama produk atau jasa. Saya mengambil dengan tema dark side store. Lalu poin 2-nya, deskripsi produk atau jasa. Diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku, kepentingan, atau bisa dibilang singkat, jelas dalam bahasa kata kunci. Untuk rekaman hasilnya yang saya pilih, deskripsi produk atau jasa. T-shirt custom ini mendesainkan sebuah gambar ilustrator yang siap dibuat dan dipasarkan di sosial media maupun di market store. Lalu 1.3, bentuk paket penjualan. Dari diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, saya memilih pertama ada satuan dan juga paket. Lalu langkah kedua, mengidentifikasi si target pasar. Untuk kriterianya saya mengambil 2.1, target pengguna atau klien. Diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Untuk hal itu saya memilih pertama ada pemasaran massal, yaitu pemasaran tidak terdiferensiasi. Lalu 2.2, target lokasi pemasaran. Untuk rekamannya yang saya pilih adalah distrik. Lalu ada langkah-langkah ketiga, yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Untuk karakteristiknya 3.1, kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk rekaman yang saya ambil, pertama adalah akses dan juga kualitas. Lalu 3.2, peluang pasar, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk rekaman yang saya ambil adalah pertama, penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu ada pengembangan produk, yaitu menjual produk baru dari pasar yang sudah ada. Lalu langkah keempat, ada mengembangkan fitur spesial, yaitu 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Hasil rekaman yang saya ambil pertama itu adalah produk kenyamanan. Adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu ada produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Lalu ada produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Lalu ada poin titik 2, fitur-fitur. Untuk fitur utama yang saya ambil adalah pertama, janji, posisi, ciri-ciri kepribadian, cerita, dan asosiasi. Lalu 4.3, manfaat produk atau jasa, diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Hasil rekaman yang saya ambil yang pertama adalah manfaat kenyamanan, lalu kedua ada manfaat keamanan. Lalu 4.4, reliabilitas produk atau jasa, diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Hasil rekaman yang saya ambil adalah pertama adalah ruang lingkup rencana, yang kedua adalah waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis. Langkah kelima adalah mengembangkan tim manajemen. 5.1, personal branding tim konsultan. Diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Rekaman yang saya pilih yang pertama adalah pengakuan masyarakat. Lalu 5.2, kualifikasi tim. Diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Rekaman yang saya pilih adalah level kerangka kualifikasi. Untuk skor 1-9. Setelah kita berbicara tentang konsep bisnis, lalu ada modul yang terakhir, yaitu analisa kelayakan usaha. Yang pertama itu untuk analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Poin 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama adalah mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Untuk nilai dari analisa yang saya ambil adalah potensi tinggi. Untuk poinnya 1. Lalu ada menyelesaikan masalahnya. Untuk yang saya ambil adalah potensi tinggi. Untuk poinnya adalah 1.
Lalu ada mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Yang saya pilih adalah potensi tinggi, poin 1. Lalu ada ketepatan waktu masuk pasar. Saya memilih satu lagi dengan poin 1. Lalu ada ketepatan waktu masuk ke pasar. Saya mengambil potensi sedang, itu untuk poinnya 0. Lalu ada luasnya gagasan atau menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Untuk yang saya ambil adalah potensi tinggi, poin 1. Lalu ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Saya mengambil potensi tinggi yang bernilai poin 1. Lalu ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Untuk itu saya mengambil poin tinggi lagi yang berpoin 1. Lalu ada 1.2, permintaan produk atau jasa, disurvei langsung atau online. Yang pertama adalah seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk hal itu saya memilih potensi tinggi dengan berpoin 1. Yang kedua ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Saya mengambil potensi tinggi, yaitu poin 1. Lalu ada di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Itu saya memilih poin tinggi, yaitu poin 1. Lalu ada langkah kedua dari analisa yang saya ambil, yaitu kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri, yaitu adalah jumlah kompetitor. Dari potensi rendah, potensi sedang, potensi tinggi, saya memilih potensi rendah banyak, yaitu -1 untuk poinnya. Lalu ada tahap siklus hidup industri, saya memilih potensi rendah. Fase tumbuh cepat, yaitu poin 1, yaitu ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya mengambil potensi tinggi, poin 1, yaitu ada pentingnya produk dan atau layanan industri pada pelanggan. Dan itu saya mengambil poin tertinggi, poin 1. Lalu ada margin operasi industri, saya mengambil posisi tinggi, poin 1. Lalu ada 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Untuk yang pertama, saya identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusahakan. Saya mengambil teridentifikasi, yaitu posisi tinggi dengan poin 1. Lalu ada kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Saya mengambil mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, poin sedang, yaitu poinnya 0. Lalu ada daya beli pelanggan, saya mengambil posisi tinggi dengan poin 1. Lalu ada kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya mengambil poin tinggi, yaitu poin 1. Lalu ada potensi pertumbuhan target pasar, saya mengambil posisi poin tinggi, yaitu poin 1. Lalu ketiga ada analisa kelayakan organisasi, 3.1, kecangkupan proses atau manajemen. Untuk yang pertama adalah pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Untuk hal itu saya mengambil pengalaman yang ada di potensi tinggi, yaitu poin 1. Lalu ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, saya mengambil terampil, yaitu di potensi tinggi, poin 1. Lalu ada sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya mengambil luas, itu potensi tinggi, poin 1. Lalu ada sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya mengambil kuat, itu poin 1. Lalu ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya mengambil kemungkinan, yaitu potensi sedang dengan bernilai poin 0. Lalu ada 3.2, kecukupan sumber daya. Yang pertama adalah karyawan dengan kompetisi spesifik, saya mengambil potensi tinggi, yaitu poin 1. Lalu ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, saya mengambil potensi tinggi, yaitu berpoin 1. Lalu ada nomor 4, kelayakan finansial, 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Untuk yang pertama adalah modal ekuitas atau equity capital, yaitu saya mengambil posisi tinggi, itu berpoin 1. Lalu ada modal utang, debt capital, saya mengambil posisi poin 0, yaitu posisi potensi sedang. Lalu ada modal khusus, specialty capital, itu saya memberikan potensi tinggi, yaitu poin 1.
Lalu ada kinerja keuangan bisnis sejenis, saya tidak menilai apa-apa. Lalu ada karakteristik ekonomi industri, saya memilih posisi tinggi yaitu poin 1. Lalu ada profitabilitas dan risiko saat ini, saya memilih poin tinggi yaitu poin 1. Lalu ada nilai perusahaan, yang saya ambil adalah posisi tinggi yaitu poin 1. Lalu 4.3 ada daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama adalah hasil keuangan historis, yang saya ambil adalah potensi tinggi yaitu poin 1. Ada juga proyek pendapatan, saya mengambil poin 1 paling tinggi. Lalu ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, yang saya ambil adalah potensi tinggi yaitu poin 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, saya mengambil potensi sedang yaitu poin 0. Lalu ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya mengambil potensi sedang yaitu poin 0. Lalu nomor 5 adalah potensi keseluruhan. Untuk bagian pertama, kekuatan ide bisnis, saya mengambil nomor 4 yaitu sangat layak karena membuat improve dengan ide gagasan terbaru untuk mengembangkan desain. Lalu bagian 2 itu adalah isu terkait industri pasar, saya mengambil nomor 3 sangat layak karena akan meningkatkan ciri khas tarik desain perusahaan sendiri. Lalu bagian 4 kelayakan organisasi, saya mengambil 4 sangat layak karena membentuknya segera organisasi yang menjadi fokus. Lalu bagian 4 ada isu finansial, nomor 1 tidak layak karena akan ditindak lanjuti bagaimana cara agar bekerjasama dengan promotor untuk finansial. Untuk nilai keseluruhan X-nya adalah 3,5 karena segera meningkatkan apa yang kurang akan ditindak dilanjuti. Untuk ringkasan ini saya ambil adalah bisnis custom design. Baju ini merupakan bisnis personal yang dimana memerlukan evaluasi dari konsumen yang menggunakan dan konsumen sendiri sebagai peran pendukung seperti dari segi finansial yang harus ditingkatkan. Dengan itu harus bekerja sama dengan promotor dan relasi konsumen lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.